Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita membahas mengenai Internet of Things. Saya kira sudah kelihatan ya. Internet of Things. Kita ada dua materi malam ini, yaitu Internet of Things dan GPS. Tetapi GPS akan saya minta Anda yang membuat makalahnya ya. Ya, apa itu Internet of Things? Ya, semua bermula dari sini ya. Internet of Things ini kok nggak kelihatan sih? Oh ya, kelihatan ya. Ya, revolusi internet ya. Kalau kita belajar sejarah mengenai jaringan komputer di semester 1 atau mungkin di semester 0 ya, atau sebelum Anda masuk ke jurusan mungkin sudah baca-baca mengenai sejarah teknologi jaringan komputer yang dimulai dari dibuatnya suatu jaringan komputer yang dikembangkan oleh DARPA ya. Jadi DARPA itu adalah lembaga pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan di Amerika. Waktu itu dia berinisiatif untuk membuat suatu jaringan komputer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat suatu alternatif komunikasi apabila jaringan telekomunikasi konvensional saat itu down atau tidak terhubung ya, tidak tersambung dengan baik dengan berbagai sebab ya. Karena waktu itu jaringan komunikasinya ya masih berupa telekomunikasi telepon biasa ya. Nah, sekarang mereka membuat gimana caranya supaya para komputer-komputer ini bisa terhubung dan bisa berkomunikasi gitu. Ya, pada gambar yang paling kiri itu adalah gambarnya Pak Vincent, dia seorang penemu internet ya. Di tahun 69 sampai dengan 95 itu era-eranya mulai dikenalkan internet atau jaringan komputer ya. Saat itu jaringan komputer masih orang awam mungkin belum banyak memahami ya apa itu internet. Jadi baru dipahami oleh orang-orang yang begitu maniak dengan suatu teknologi ya, atau disebut itu Internet of Geek ya, atau istilah lainnya adalah nerd ya, atau yang gila teknologi gitu ya. Ya baru sebatas itu ya, orang awam belum banyak yang mengenal. Bahkan ketika saya kuliah tahun 97 pun untuk bisa belajar internet, saya harus membayar 25.000 ya untuk biar bisa diajari untuk menggunakan internet itu. Bayangkan, sekarang Anda nggak perlu mengeluarkan uang, karena kenapa? Nah, tinggal dikasih tahu 5 menit aja, atau mungkin kurang ya, begini loh caranya menggunakan internet ya. Kenapa? Karena sekarang semua orang sudah bisa menggunakan internet. Bahkan adik Anda mungkin yang masih kecil, ya sudah bisa memegang gadget, misalnya begitu diperlihatkan laptop yang terkoneksi ke jaringan internet atau mungkin HP ya Android, mungkin sudah bisa mendownload game-game ya yang dari internet itu. Tidak ada yang ngajarin itu ya, bisa sendiri. Ya, kemudian di tahun 2000 sampai 2007 internet sudah mulai banyak dirasakan manfaatnya ya, jaringan tersebut, apalagi dengan adanya web ya, aplikasi berbasis internet. Di antaranya adalah web ya, website. Nah, ini semakin masif ya. Bahkan di bidang ekonomi pun sempat muncul ya ekonomi yang berbasis internet ya, sehingga ada istilah ekonomi bubble ya. Bubble itu suatu gelembung atau balon ya yang besar, isinya udara, besar bisa terbang ya. Tapi ya itu tidak bertahan lama ya. Begitu meletus ya sudah jatuh itu rontok gitu ya. Seperti itu. Cepat berkembang dan cepat jatuh pula. Dan di era 2000 sampai 2007 ya, itu profesi yang berhubungan dengan pemrograman internet dihargai sangat tinggi ya. Bisa HTML, bisa PHP, sedikit gitu aja sudah luar biasa ya, termasuk desainnya ya. Maka di situ dikenal istilah
adanya webmaster ya. Nah, webmaster itu berarti bisa apapun ya, desain bisa, programming bisa, HTML bisa. Kalau sekarang istilahnya mungkin full stack ya, full stack developer. Bahkan dengan berkembangnya dunia programming berbasis internet atau web, keilmuan pun juga dipecah-pecah ya, atau ada bagiannya sendiri ya. Ada front end, ada back end ya, kemudian ada DevOps dan sebagainya. Masing-masing punya keahlian yang spesifik ya, lingkupnya kecil tapi dalam gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di era 2007 sampai 2011 mobile internet ini di teknologi enabler-nya adalah di samping perangkat yang semakin kecil dan semakin canggih atau gadget ya, maka enabler yang lain adalah telekomunikasi. Nah, kemarin di pertemuan pertama dan kedua kita belajar mengenai sejarah telekomunikasi seluler sampai dengan 5G ya. Nah, itu merupakan suatu enabler. Ya. Enabler itu suatu faktor pendorong terjadinya suatu teknologi. Ya. Kemudian 2012 sampai dengan saat ini dan ke depan eranya adalah Internet of Things. Ya. Nah, internet berarti melalui jalur jaringan internet. Nah, thing-nya itu apa? Ya, objek ya, apapun itu ya. Bisa mesin, bisa manusia, bisa macam-macam ya, satu objek yang bisa dihubungkan dengan jaringan internet sehingga bisa dikontrol. Nah, disinilah ide mengenai revolusi industri 4 ya. Kalau yang pertama itu ditemukannya mesin uap yang penggerak, mesin-mesin penggerak yang tadinya digerakkan oleh makhluk hidup baik manusia maupun hewan diganti oleh mesin uap. Habis itu ditemukan listrik. Nah, revolusi industri yang kedua. Revolusi industri yang ketiga, otomatisasi dengan adanya komputer. Nah, kemudian revolusi industri yang keempat, otomatisasi, kontrol, plus networking. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah semakin kompleks. Nah, efek internet banyak sekali ya. E-learning. Nah, kita mau tidak mau dengan adanya pandemi ya harus bisa belajar melalui e-learning, email ya, komunikasi email, chatting dan sebagainya. Kemudian si akad kemarin itu yang warna ungu di bawah kiri itu si akad Anda mungkin belum lahir di Unsada, itu si akad pertama di Unsada ya, bentuknya seperti itu ya, masih sangat sederhana. Nah, artinya apa? Artinya proses-proses bisnis yang tadinya dijalankan melalui aplikasi yang berbasis desktop sudah diubah menjadi atau dimigrasikan menjadi aplikasi yang berbasis web. Nah, ini sesuai dengan ramalan para ilmu komputer di tahun 90-an bahwa nanti trennya ke depan adalah merubah dari yang berbasis desktop ke berbasis web. Ada game ya, game online dan sebagainya. Nah, statistik populasi dan pengguna internet di yang paling kiri di 2003 kita bisa membandingkan antara populasi dunia atau jumlah penduduk dunia itu 6,3 miliar. Perangkat yang terhubung ya connected device itu 500 juta. Connected device per person artinya satu orang itu 0,08. Jadi belum tentu satu orang itu punya HP ya. Bisa dibayangkan tahun 2003 ini HP merupakan barang yang cukup mahal waktu itu ya. Sudah mahal dan belum tentu connect ke internet ya. Tetapi bayangkan dengan sekarang HP-nya ya mungkin HP sekitar 1 juta saja sudah cukup canggih ya dan selalu online seperti itu. Bandingkan di tahun 2003 dengan 2020 ya tahun ini penduduk dunia 7,6 miliar, kemudian connected device-nya 50 miliar. Wah, ini berapa kalinya ini ya? 7 sampai 8 kalinya penduduk jumlah penduduk dunia ya. Perangkat yang terkoneksi. Nah, connected device per person 6,58 atau 7. Jadi satu orang itu punya 7 gadget yang terhubung. Nah, gadget jangan Anda bayangkan HP, tidak selalu ya. Bisa saja tablet, bisa saja laptop. Ya, contohnya mungkin Anda di samping punya HP 2, punya laptop, belum lagi punya smartwatch ya, sudah 4 ya. Seperti saya ini ada HP,
untuk tetheringnya, ada laptop juga, ada tablet. Nah, berarti artinya apa? Artinya satu orang itu memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu gadget. Seperti itu. Belum lagi connected device yang sifatnya tidak wearable, yang tidak kita gunakan. Contohnya apa? CCTV ya, CCTV yang dipasang di jalanan ya. Di Inggris konon negara yang paling banyak CCTV-nya di dunia. Nah, itu juga termasuk connected device. Nah, tinggal dibagi saja dengan jumlah penduduk Inggris di sana, kira-kira satu orang itu bisa terawasi dengan berapa CCTV. Nah, inilah gambaran mengenai pengguna internet. Penggunaannya macam-macam ya. Kemarin di topik sebelumnya, pervasive computing, sudah dibahas ya. Ya. Nah, apa itu definisi dari Internet of Things? Internet of Things also called the Internet of Object, mengacu kepada wireless network object. Ya. Kata kuncinya adalah wireless network object. Ya. Jadi objek yang terhubung melalui jaringan yang near kabel, ya, tidak ada kabelnya. Biasanya jaringan yang wireless. Self-configuring, ya, bisa mengatur dirinya sendiri, bisa menyesuaikan atau mengkoneksikan dirinya sendiri. Seperti halnya perangkat-perangkat rumah tangga. Nah, contohnya apa? Nah, kemarin dibahas mengenai kulkas yang bisa tahu, ya, minumannya sudah habis, buahnya sudah habis, atau susunya sudah habis di situ ya, atau jeruknya sudah habis dan sebagainya. Jadi dia bisa mengkonfiguring atau bisa menginformasikan kondisi dirinya kepada mesin atau orang lain. Kemudian juga mengacu konsep tidak hanya global ya, tapi juga berkomunikasi dengan komputer. Ya. Perangkat device untuk berkomunikasi secara elektronik ke dunia luarnya. Ya. Kemudian istilah yang ketiga menggambarkan memungkinkan untuk internet ke dunia fisik ya, menghubungkan dunia jaringan yang maya tadi terhubung ke suatu objek yang bersifat fisik. Kemudian definisi yang keempat adalah identitas ya, dan virtual personality. Nah, ini suatu misal ada suatu objek yang diberi suatu RFID, Radio Frequency Identification, maka dia objek tersebut memiliki identitas. Gitu ya. HP termasuk Anda punya HP itu juga punya identitas. Nah, identitasnya berupa apa? Ya mungkin berupa MAC address, berupa IP ya, berupa email ya, International Mobile Equipment ya. Identity ya, seperti itu. Jadi HP Anda itu bisa di-tracking. Sekarang itu kalau operator ingin men-tracking posisi Anda, tinggal dilihat emailnya ya. Email kemudian dihubungkan dengan Anda sedang mengakses di BTS mana, kemudian di sel yang mana. Nah, seperti itu kelihatan ya. Itulah jangan kaget kalau misalnya ada orang yang bisa di-tracking posisinya dengan menggunakan HP. Di 2020 Ting yang terkoneksi mencapai 50 miliar ya. Tadi ya, masalah statistik. Fiturnya identifikasi objek, ada AI-nya ya, arsitektur, geolocalization dan size consideration. Nah, kita belajar sedikit sejarah ya. Istilah IoT dikenalkan oleh Pak Kevin Aston tahun 99 ya. Jadi dia berpikir bahwa suatu objek yang diberi suatu identifikasi maka bisa kita tracking dengan mudah. Nah, itu konsepnya dia seperti itu ya. Nah, dimulai berapa? Tahun 99 ya. Bayangkan di tahun 99 mereka sudah berpikir mengenai Internet of Things. Kenapa kok lagi tren sekarang? Ya, karena waktu itu enabler-nya belum banyak ya. Internet masih lambat ya, masih mahal. Kemudian perangkatnya masih susah. Programming-nya juga belum begitu maju ya. Programmernya pun juga belum banyak ya yang aktif memprogram tidak hanya secara manajemen tapi juga memprogram di sisi hardware. Nah, di tahun 99 bukan tidak
ada ya alat yang bisa dikendalikan oleh melalui jaringan internet. Sudah ada, ya, hanya mungkin belum begitu populer. Nah, kenapa kok populer sekarang? Nah, sekarang enabler-nya sudah banyak. Internet sudah semakin murah, kecepatannya semakin tinggi, sensor-sensor yang ditemukan juga sudah banyak ya. Kemudian teknologi platformnya juga sudah tersebar. Gitu. Nah, karakteristik IoT ada ambient intelligence, flexible struktur, semantic sharing, complex access teknologi, dan event driven. Nah, suatu misal kita bicara mengenai ambient intelligence atau kecerdasan tambahan ya, atau kepintaran tambahan. Ini suatu objek yang ditambahkan suatu program atau alat tertentu sehingga dia menjadi lebih pintar. Suatu misal cangkir ya, cangkir fungsinya untuk minum. Tapi begitu Anda tambahkan ambient intelligence, tambahkan sensor suhu dan display dan processing-nya, ya, entah itu microcontroller, entah itu microprocessor, maka bisa diketahui suhunya berapa, gitu ya. Anda tambahkan lagi misalnya jaringan bisa terkoneksi ke jaringan wireless, oh berarti nanti isi dari cangkir tersebut bisa diketahui dari tempat lain, nah, misal seperti itu ya. Nah inilah yang sebagai teknologi pendukung atau enabler-nya, yaitu RFID, sensor, smart tag, dan nanotech. RFID itu untuk mengidentifikasikan objek tersebut ya. Jadi radio frequency identification ini dijadikan sebagai suatu alat untuk mengidentifikasi atau memberi identitas. Ini ada dua perangkat, ya, yang satu pemancar, yang satu penerima. Kenapa kok RFID ini sangat populer? Karena sifat cara kerjanya memang sederhana, ya. Jadi dia tidak memerlukan power supply. Power supply-nya itu dibangkitkan oleh pemancarnya, ya. Pemancarnya begitu ketemu antena RFID yang melekat pada suatu objek, maka dia akan mendeteksi info dan mengirimkan dan menerima informasi dari objek tersebut. Kemudian sensor. Nah, di sini to collect and process data. Jadi ini untuk mengambil data ya. Sensor, ada sensor suhu, sensor cahaya dan sebagainya. Itu mengakuisisi data atau mengambil data dari lingkungan sekitar. Gitu. Anda mungkin kalau belajar di mikroprosesor dan bahasa rakitan ya di semester 4, Anda akan belajar mengenai sensor juga ya. Nah, kemudian sensor tidak semata atau sesuatu yang bersifat untuk mengkolek dan memproses data tidak hanya alat yang memang ditujukan untuk sensor. Bahkan kamera pun juga bisa dijadikan sebagai sensor. Misalnya apa? Kamera yang tadinya sifatnya melihat ya, bisa mengcapture, itu kan berarti mengambil data. Anda berikan teknologi tambahan ya. Software tambahan kah ya, processing tambahan dan sebagainya, sehingga kamera itu di samping mengcapture objek, dia juga bisa mengenali. Ya, seperti itu. Suatu misal, ada kamera ditaruh di keramaian, ya, ditaruh di keramaian, sehingga dia bisa mengcapture keramaian tersebut. Kemudian ditambahkan program, ya, program di dalam kamera tersebut dan processing-nya, sehingga dia bisa mengenali orang tersebut. Ini siapa, ini diketahui apa tidak, dan sebagainya. Atau mungkin bisa menghitung jumlah kerumunan tersebut. Ya, itu sensor ya. Jadi sensor ini intinya adalah suatu alat yang bisa mengkolek data. Nah, seperti itu. Baik itu secara elektronik maupun mekanik. Kemudian smart tag. Ya. Smart tag ini berarti processing-nya, programnya lah ya, dari sisi program, dari sisi bagaimana dia memanage alat tersebut, kemudian menyimpan datanya, kemudian manajemen, ya, mengatur untuk apa data ini digunakan, processing-nya. Kemudian nanotech, nanoteknologi ya, ini bagaimana membuat alat-alat ini menjadi lebih kecil ya. Kalau tadinya sensor zaman dulu mungkin besar-besar, sekarang dengan teknologi nano bisa dikompres lebih kecil. Contohnya apa? Nah, contoh gampangnya adalah HP ya. HP Anda cuma
seukuran genggaman tangan ini ya, nah, kecil ya. Tapi zaman 20 tahun yang lalu HP itu sebesar batu bata mungkin ya. Anda mungkin ingat HP Dynatec merek Motorola ya, Motorola seri Dynatec itu besar ya. Gitu. Dan orang membawa itu rasanya sudah sangat sangat gagah gitu ya. Gitu. Ya. Nah ini contoh RFID. Nah ini ada antena yang ditempelkan di objek ya. Ini tempelkan di objek. Ini penerimanya atau pemancarnya ya. Ini memancarkan suatu sinyal. Kemudian ini terkena sinyal resonansi sinyal dari pemancar di sini, maka dia aktif ya. Setelah aktif dia akan mengirimkan data. Nah ini biasa digunakan untuk apa? Nah, contohnya untuk misalnya di perpustakaan ya. Perpustakaan itu buku-bukunya ditempelkan seperti ini. Ya. Kemudian setelah ditempelkan diberi data ya, judul buku, pengarang, nomor ISBN dan sebagainya. Nah, gunanya untuk apa? Ya untuk mengenali, untuk mengidentifikasi. Jadi begitu ada yang pinjam, nanti si petugas atau pustakawannya tidak perlu menginputkan data ke dalam komputernya. Cukup diletakkan bukunya diletakkan di perangkat ini, maka langsung muncul data-data yang berkaitan dengan buku tersebut. Dan ini bisa diterapkan untuk banyak hal, mungkin ditaruh untuk pembayaran ya di swalayan dan sebagainya. Atau bahkan absen ya, suatu saat absensi Anda di Smart Campus, Anda menggunakan RFID. Begitu masuk kelas itu sudah terdetek, oh ini Arif, ini Kavi ya, ini Lela dan sebagainya. Kemudian ada teknologi lain yang namanya Zigbee ya. Nah, Zigbee ini sama ya untuk mentransfer data ya, untuk komunikasi data juga. Ini bisa dianalogikan seperti halnya Bluetooth, hanya Zigbee ini frekuensinya frekuensi rendah sehingga jangkauannya bisa lebih jauh. Nah, makanya dipakai Zigbee. Sensor dan smartphone. Nah, ini smartphone Anda itu sebetulnya juga ada sensornya ya. Ada sensor cahaya, ada sensor gravimetri, akselerometer dan sebagainya. Nah, mungkin Anda juga dengan kemampuan programming Anda di bidang mobile programming mungkin bisa memanfaatkan sensor-sensor ini ya. Ya, seperti itu. Jadi secara umum, cara dari sisi technical atau perspektif teknik, ada 3 layer ya yang berperan dalam IoT ini. Ada sensing layer, sensing itu untuk merasakan atau mengambil data ya, data lingkungan sekitar. Kemudian komunikasi ya, komunikasi bagaimana data-data itu disampaikan ke suatu hub gitu, maka dia ada communication layer, entah itu menggunakan internetnya entah menggunakan kabel maupun wireless. Kemudian ada processing-nya, ada manajemen layer-nya. Di sini programming ada, kemudian kalau datanya dikirim di sini berarti harus ada basis data. Seperti itu. Kemudian ditampilkan juga di sisi sini. Mau ditampilkan dari sisi web atau menggunakan tampilan aplikasi mobile, ya ini ada di sini. Aplikasinya banyak untuk edukasi, food, management, retail, logistik. Logistik misalnya untuk men-tracking barang ya, men-tracking barang, inventory dan sebagainya. Kemudian untuk manajemen absensi mungkin atau fleet management misalnya mobil ya, mobil diberikan suatu GPS. Kemudian kalau mobil itu berjalan kemanapun dia akan terpantau oleh kantor pusatnya. Atau retail. Retail ini perdagangan seperti halnya swalayan ya, Smart apa itu? Alfamart ya, Indomaret dan sebagainya retail. Jualan ya, jualannya kecil-kecil. Atau food ya, food education. Nah, ini contoh di data manajemen apa itu pabrik ya. Ini pabrik entah gudang ya. Ini sebenarnya gudang ya kalau dilihat dari ilustrasi atau caption di sini. Warehouse management. Nah, barang masuk disimpan, barang keluar.
Berapa yang masuk harus diketahui. Di daerah mana dia disimpan harus diketahui, harus bisa di-tracking. Berapa yang keluar harus bisa di-tracking. Nah, kuncinya ada di identifikasi. Makanya barang-barang ini harus diberi identifikasi. Apakah dicatat di sini ada orangnya mencatat satu-satu gitu ya? Nggak mungkin ya, karena banyak sekali. Ya, maka perlunya suatu alat ya, suatu mesin atau ya itu tadi ya, RFID tadi ya, salah satunya ya, simpan. Sehingga barang masuk, diproses, dan sampai dengan barang keluar bisa diketahui banyaknya. Dan kemana? Kalau perlu kemana? Ini dikirim kemana ya? Untuk apa dan sebagainya? Dengan siapa? Nah ini mobil ya. Oh mobilnya ada di sini, pesawat dan sebagainya. Untuk retail, nah ini barang-barang. Nanti suatu saat kalau Anda belanja di swalayan, di sana tidak ada kasir ya. Ini di RI 4 ini atau Revolusi Industri 4, kasir itu mungkin profesi yang bisa hilang ya, akan digantikan oleh mesin ya. Kenapa? Karena barang dagangannya sudah ditempeli oleh kode tadi ya, barcode atau mungkin QR code atau mungkin yang berbasiskan RFID. Anda tinggal mengambil ya, ditaruh di dalam keranjang, keranjangnya sudah ada pembaca barcode-nya, kemudian setelah selesai Anda keluar melalui terminal kasir. Begitu sampai ke terminal kasir, sudah tertera jumlah barang yang Anda beli dan jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Seperti itu. Bayarnya juga nggak pakai uang. Pakai apa? Ya pakai mungkin dalam bentuk kartu ya, debit card atau credit card. Seperti itu. Atau mungkin melalui NFC ya, Near Field Communication. Ya, Anda punya saldo di dalam HP-nya, tempelkan di terminal itu, selesai. Nah, itulah dunia masa depan ya. Ya, jadi Anda ya harus bersiap ya, mempersiapkan diri. Kemudian kedokteran, ya, dalam kedokteran atau pengobatan ya, pengobatan ini untuk apa ini? Tracking obat dan sebagainya. Food, mengontrol kondisi makanan, apa pesanan yang seberapa banyak, bahan-bahannya seberapa banyak yang diperlukan ya, sehingga bisa diketahui polanya. Gitu. Google Traffic, nah ini sudah sering Anda gunakan fiturnya ya. Kalau mau pergi, mana nih jalur yang lewat, yang macet, mana yang tidak macet. Oh, yang merah-merah ini macet. Oh, yang hijau lancar, kuning lancar misalnya. Seperti itu. Smart Home misalnya ini ya. Smart Home, monitoring. Nah, di sini ini anggaplah ini ada rumah, kemudian ada sensor-sensornya, ada sensornya, dan aktuator ya. Nah, ini bisa berkomunikasi, bahkan device pun bisa berkomunikasi dengan konsep apa? Konsep machine to machine, ya, M2M, ya, mungkin Anda pernah mendengar ya, M2M. Jadi ada inputan dari sensor, kemudian diproses. Setelah sensor tersebut memproses ya, dan diproses, maka dia akan memerintahkan ke mesin yang lain, misalnya aktuator yang lain. Suatu misal, di rumah Anda yang sudah menerapkan smart home, Anda beri sensor cahaya, jadi begitu sensor cahaya tadi mendeteksi kegelapan, dia akan mengirimkan sinyal kepada korden, ya, kepada lampu dan sebagainya, untuk bisa menyalakan korden, lampu, ya, menutup korden dan sebagainya. Atau mungkin mengirimkan pesan ke Anda ya, dengan pesan tertentu supaya segera pulang karena sudah malam. Ya, smart thing timeline. Oh ini ya, timeline-nya. Ada Jawbone, kemudian apa ini? Nggak kelihatan kecil. Google Glass, nah ini Google Glass. Smartwatch, personal, kemudian Google mobil ya, mobil. Oh ya, masa depan mungkin juga mobil otomatis juga sudah mulai dioperasikan ya, dalam misalnya alias mobil yang tidak ada
supirnya ya, karena dikendalikan oleh sensor dan bisa di-tracking dari kantor pusat. Tantangan dan isu yang berkembang, ya, privasi, oh jelas ya, kalau Anda melihat film misalnya, Anda bisa melihat film yang judulnya IT ya, dibintangi oleh Pierce Brosnan. Nah, di situ jadi dia itu berperan sebagai seorang direktur perusahaan penerbangan. Rumahnya diberi alat-alat yang canggih, smart home, tapi ternyata diretas oleh hacking ya. Nah, sehingga isi dari rumahnya itu kelihatan. Bahkan mobilnya pun juga bisa diretas. Nah, ini masalah privasi ya, keamanan. Anda berniat memasang CCTV di rumah, kemudian ada spot-spot yang Anda sorot gitu, misalnya teras dan sebagainya. Harapannya Anda bisa mengakses dari kantor Anda misalnya, kondisi rumah saya gimana sih, aman nggak ya, gitu ya. Ternyata karena Anda mengaksesnya lewat jaringan internet dan CCTV-nya terhubung melalui internet, ada hacking yang bisa mengakses juga. Nah, itu berarti aspek keamanan masih perlu dikembangkan. Ini saya kira karir yang cukup menantang di masa depan ya, di bidang keamanan komputer. Kemudian aspek lingkungan, kemudian ada isu teknologi. Nah, isu teknologi ini berkaitan suatu misal ya, standar. Nah, gimana standarnya? Bisakah teknologi suatu platform IoT ini distandarkan? Misalnya di perusahaan A disamakan dengan platformnya di perusahaan B supaya bisa saling berkomunikasi. Nah, kebetulan perusahaan A dan B ini memiliki bidang usaha yang saling mensupport begitu ya, seperti itu. Nah, ini roadmap IoT dulu diawali dari RFID sampai dengan software agen dan sensor, physical world ya. Kira itu ya. Nah, kemudian ada juga istilah web of things ya. Jadi tidak sekedar Internet of Things, web of things. Berarti dengan platform berbasis web Anda bisa mengendalikan sesuatu ya. Contohnya Anda bisa misalnya pakai Blink gitu ya. Blink itu platform untuk IoT juga. Anda misalnya masang lampu di rumah, kemudian ada processing-nya, Anda hubungkan ke website-nya si Blink, kemudian Anda dapat identification ID misalnya, Anda mengakses melalui identifikasi ID melalui web Blink tadi. Nah, ini suatu contoh ya penelitian yang pernah kami lakukan. Ini ruang server Unsada saat itu ya, ini tahun 2016 kalau nggak salah, atau 17 ya, lupa. Kita membuat suatu alat untuk memantau ruang ini ya, ruang server Unsada ini. Desainnya kira-kira seperti ini ya. Nah, kita menggunakan mirip ya yang di atas ya, layar-layar tadi. Ada user, ada programming-nya, di sisi programming-nya, kemudian di sisi hardware-nya. Hardware-nya apa yang digunakan? Ada webcam, sensor suhu, kemudian processing-nya menggunakan Raspberry Pi, kemudian ada servernya, aplikasi web server, dan Android. Programming-nya pakai PHP, pakai Java, MySQL, pakai Shell programming, karena ada suatu hal yang harus dilakukan terus-menerus ya. Kemudian ada application layer-nya. Nah, ini alatnya sederhana ya. Ada webcam, ini sensor suhunya, ini processing-nya. Kita menggunakan Raspberry board ya. Apakah boleh menggunakan PC? Boleh ya, tapi kan terlalu mahal ya kalau hanya untuk menghandle sensor suhu dan webcam. Apakah boleh pakai laptop? Boleh, boleh saja ya. Apakah boleh pakai microcontroller misalnya Arduino? Boleh, tetapi Arduino harus ditambahkan modul untuk berkomunikasi karena Arduino itu modulnya baru sebatas controller saja gitu. Kalau bisa berkomunikasi dengan kabelan harus tambahkan yang namanya modul Ethernet. Tapi kalau Raspberry board ini sudah memang benar-benar komputer ya, komputer mini. Untuk apa sih? Nah, untuk ini mendeteksi suhu, kemudian memantau ruangan tersebut. Nah, kita buatkan aplikasinya. Ini data diperoleh dari sensor,
karena datanya harus kita inginkan terus-menerus, maka harus disimpan dalam bentuk database ya, otomatis ada basis datanya. Monitoring, ini menunya ya, user interface-nya, ini ditampilkan dalam bentuk grafik, kemudian ini dibuatkan juga aplikasi Android-nya, grafiknya juga bisa dilihat. Kemudian juga ada aspek aksi dan reaksinya. Kalau misalnya suhunya di atas 27 derajat atau di atas suhu ruangan yang normal, apa yang terjadi? Oh, dia harus mengirimkan pesan, ya, mengirimkan notifikasi. Apakah bisa dikirimkan melalui email? Ya, bisa saja, tetapi kan harus membuka email. Nah, yang paling mudah lewat notifikasi di HP ya, yang lebih reaktif begitu. Nah, ini percobaan untuk web, bisa dilihat juga dari webnya ini juga ya. Kemudian penelitian berikutnya adalah kita juga pernah membuat suatu smart farming ya. Jadi bagaimana memonitor tanaman yang ada di greenhouse ya. Nah, ini desain hardware-nya ya. Ada interface-nya di sini, kemudian di sini ada database-nya. Ada sensor-sensornya, ada sensor hub-nya ya, sensor hub-nya kamera, kemudian sensor, kemudian sensor yang lain, baterai dan sebagainya. Dilewatkan melalui jaringan internet ya, transfer datanya melalui jaringan internet. Nah, ini contohnya, pura-puranya ini simulasi greenhouse-nya, tanamannya belum tumbuh ya, mohon dimaklumi ya. Apa yang ditampilkan di monitoringnya? Sensor suhu, kemudian kelembapan, pencahayaan, dan sebagainya. Jadi apabila suhunya tinggi, maka kipas ini akan menyala. Ya. Kipas ini akan menyala. Kalau kering, dia akan, ini kering, akan menjalankan pompa. Ya. Jadi ada sensor, apa itu? Sensor tanah ya, yang untuk kering itu ya. Kelembapan juga, ya, dia akan menyemprotkan suatu air gitu ya, supaya lembab begitu. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai Internet of Things. Ada pertanyaan? Silakan. Berapa ini yang sudah hadir? 12. Kalau tidak ada, saya jelaskan sebentar tentang GPS ya. Jangan lupa dikerjakan pembuatan makalah GPS-nya. Jadi GPS itu merupakan satelit yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, ya. Tujuannya untuk mengetahui posisinya. Ya. Terdiri dari 24 satelit yang mengelilingi seluruh bumi, ya. Jadi dimanapun titiknya Anda posisinya di mana, pasti tercover begitu. Nah, sejak tahun 2000 lisensinya mulai boleh digunakan oleh orang di seluruh dunia, sehingga siapapun bisa menikmati fungsinya ya. Tapi ada kelemahannya GPS-nya. Nah, itu yang harus Anda tuliskan di makalah. Ada juga kelebihannya ya. Ketika menggunakan GPS, itu yang harus Anda tuliskan di makalah. Bagaimana cara menentukan posisinya? Nah, ada konsep yang namanya metode dalam matematika, metode triangulasi ya, triangulasi. Yang bagaimana sih? Silakan dibuatkan makalahnya gitu ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, diaktifkan kameranya, kita foto bersama biar bisa tercapture. Oh, masih ada yang di kantor ya, masih ada yang di perusahaan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.